Halo teman-teman, hari ini kami akan melakukan wawancara untuk tugas mini riset kami yang berjudul Tinjauan Umum Akuntansi Perbankan Syariah. Lokasi riset kami berada di Bank Aceh, KCP, Aksara. Yuk, simak wawancara kami sampai selesai. Happy watching guys! Siapa? Davani Firoza. Ini saya Putri Asmi. Berapa pilihnya kacamatannya? 3,5. Ih, tinggi kan nih, gara-gara banyak. Nah, terus apa lagi? Kami Dava sama Yasmin. kami dari Profesi Akuntansi dari Universitas Negeri Medan. Kami ada tugas dari mata kuliah akuntansi syariah untuk mewawancarai pembimbing syariah mengenai masing-masing judul materi yang diberikan kepada kami. Nah, jadi kami di sini materinya pendapatan yaitu tinjauan umum akuntansi perbankan syariah. Jadi di sini kami ingin menanyakan sebanyak 7 pertanyaan. Berapa? Materi 7. Nggak banyak-banyak, lupa itu yang ngomong. Pak udah Kalau nggak saya nggak bisa jawab, Pak Taufik yang jawab kan? boleh, yang penting dijawab. Oh, ya. Jadi Pak, pertanyaan pertamanya itu bagaimana Bapak melihat perbedaan cara kerja bank syariah dengan bank konvensional dalam menawarkan produk keuangan kepada masyarakat? Pada prinsipnya hampir sama, yang membedakan itu hanya proses. Input sama, proses yang berbeda, outputnya sama. Prosesnya. Gitu. Kan dari pencatatannya pun udah kelihatan berbeda. Iya, pencatatannya pasti kalau di contohnya aja ya ada bagi hasilnya kan, kemudian dari resikonya kalau konvensional kan ada 8 resiko, kalau kita karena bagi hasil ada 10 resiko syariah, resiko investasi sama imbal hasil itu yang membedakan. Sebenarnya cara kerjanya untuk konvensional sama syariah itu sama aja, cuman yang bedain itu internal gitu kan. Prosesnya semuanya harus sesuai tujuan penggunaannya. Kalau di konvensional kan satu akad bisa, satu perjanjian itu bisa untuk berlaku umum semua pembiayaan karena kan perjanjian dua belah pihak. Tapi kalau di syariah ini ada jenisnya nih, kalau kita mau murabahah segini, kemudian pendapatan yang kita terima namanya margin. Tapi kalau modal kerja itu musyawarah, itu bagi hasil. Itu dia. Pertanyaan kedua ini menurut Bapak prinsip syariah apa nih yang paling berpengaruh dalam operasional syariah Indonesia? Prinsip syariah itu apa? Prinsip syariah itu lebih kayak keadilan. Semua berlaku. Iya, karena kita kan ada Dewan Syariah Nasional, Dewan Syariah. Kita di sini kan ada Dewan Syariah juga. Jadi kita sama seperti bank konvensional, kita diawasi oleh BI, OJK, BPK, Bawasda, Bawas daerah kan banyak. Kemudian KPK, pokoknya yang baunya KKK ini. Kemudian ada auditor internal, ada DSN, ada OJK juga ngawasin kita. Jadi semuanya harus sesuai. Tapi kita harus sesuai dengan peraturan perbankan, Bank Indonesia harus sesuai dengan peraturan OJK, harus juga disesuaikan dengan prinsip syariahnya yang ditetapkan oleh MUI atau Dewan Syariah. Nah, itu harus diselaraskan. Jadi kalau punya 3 istri itu, jadi harus gimana menyesuaikannya. Gitu dia. Dengan ada keadilan ya, nanti apa itu? Bahasnya tadi, jadi di sini produk apa yang paling banyak diminati nasabah di bank syariah dan bagaimana penerapan prinsip syariahnya dalam produk tersebut? Kalau di Bank Aceh itu produk kami itu ada namanya, kalau dari tahunan ada namanya produk Firdaus. Itu bagi hasilnya dapat nggak kena bayar ADM.
Biaya administrasi bulanan itu nggak dibebankan. Deposito aja. Hah? Nggak dikenakan bu. Kalau di bank lain kan ada kena 16.000 per Iya. bulan. Enggak. Cuma setor aja gitu. Iya, kita setor bagi hasil dapat. Ada juga satu lagi tabungan selanga. Itu boleh nanti ambil aja bos. Ada tabungan selanga. Jadi tabungan selanga ini kena biaya internal administrasi sebulan 10.000. Dia setiap kelipatan 1 juta itu dapat 1 poin. Misal ada uang 1 miliar, berarti kita dapat 1.000 poin. 1.000 poin. Uang bulan depan kita nggak ngambil uang itu, dapat lagi. Tambah terus kan. Nah, pada saat nambah di bank konvensional kan diundi. Kalau di bank syariah nggak boleh tukar kayak Telkomsel. Nah, kalau di Telkomsel kan ada masa waktunya. Iya. Kok nggak angus? Iya. Kalau di sini nggak, Bisa uangnya di tabungan nggak ada lagi, poinnya masih banyak, mau dicicil tukarnya nggak apa-apa, selama masih aktif tabungannya. Nah itu deh. Kalau deposito, ya, kalau di bank konvensional kan harus sesuai tempo, kok nggak kena penalti. Iya. Kalau di bank syariah itu deposit ongkos semua. Jadi hari ini kita deposito, besok mau ngambil nggak apa-apa. Nggak ada ininya. Nggak ada, cuman dia bagi hasilnya nggak dapat. Nah, kalau udah lebih dari 15 hari baru diperhitungkan. Tapi kalau kurang dari 15 hari, sistemnya harus disekolahkan dulu, bingung dan hitung. Jadi paling banyak tadi yang Firdaus tadi. Firdaus itu dari tabungan. Tapi kalau dari simpanan, kalau dari pembiayaan, ya tergantung kebutuhan lah, banyak juga, ya kan. Prinsipnya ya itu tadi harus sesuai akad. Misalnya mau beli barang nih murah-murah, udah kerja masyarakat. Kalau misalnya leasing, mau beli mobil nih tapi inden dulu salah. Oh tapi barangnya belum diproduksi nih, istisna. Ya kan? Nah itu dia. Selanjutnya Pak, bagaimana Bank Syariah memastikan bahwa setiap layanan atau produk yang diberikan tetap sesuai dengan ketentuan syariah? Harus sesuai aturan yang ditetapkan. Jadi kalau produknya belum ada, kita nggak kasih. Jadi harus sesuai dulu. Jadi kalaupun berat, ada tikungannya kan. Nah, nikung dikit, berarti tetap dalam, masih bisa bangun lagi gitu. Erosi. Jadi kalau prinsip syariah semua nggak, belum tentu, karena kan kita terus pembenahan kan bagaimana menjadi karena Bank Aceh ini kan bank pertama bisa jadi kalau BRI itu bank yang pertama punya satelit di dunia. Kalau Bank Aceh ini bank yang pertama konversi secara agregat, secara keseluruhan pertama di dunia. Jadi dari konvensional berubah total. Kita ada dulu Konvensional. Jadi berubah semua. Dulu ada unik, tapi untuk merubah itu kan nggak gampang. Iya. Dan banyak bank-bank daerah di seluruh Indonesia itu belajarnya ke kita. Besar juga. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa tantangan yang biasanya dialami bank syariah dalam mengembangkan atau memperkenalkan produk baru kepada masyarakat? Banyak orang sekarang membandingkan sama aja lah bank syariah dan bank konvensional. Nah, karena mereka kan nggak paham, kan kita harus sosialisasikan. Nah, tapi sebenarnya bagi penyimpan dana mereka lebih aman di bank syariah. Kenapa? Nah, dana kalau kita bilang kredit atau pembiayaan itu kan yang uangnya kan dari uang nasabah kan. Nah, kalau di bank konvensional itu berlaku PPAP. Kalau di bank syariah itu berlaku PKPN. Jadi misalnya nih, kalian ada agunan rumah harganya 200, oke. Agunannya
Jadi persyaratkan cuma 100%. Kalau minjam 100 juta, berarti kan udah cukup. Nah, pada saat ini bermasalah, ya, nggak ada imbasnya ke bank itu. Kenapa? Karena masih ada nilai lebihnya. Bentuknya penyisian piutang, beban ini tadi, laba mereka. Tapi pada saat nanti nggak mampu ini, dana nasabah bisa terganggu, tarik uang kan nggak ada. Nah kalau di bank syariah itu berlaku di KPM. Misalnya rugi 100 juta, macet lah. Itu laba agunan tuh hanya penjamin, nggak berfungsi. Laba kami yang diambil. Laba. Kalau bank konvensional bukan laba yang disesuaikan dengan masih ada nilai cover jaminan kan. Tapi kalau di bank syariah nggak, mau agunannya 1 miliar, nggak, tetap laba kami diambil. Jadi kalau mau balik laba lagi, mau balik laba jual dulu agunan. Kalau di bank konvensional nggak ngaruh ke laba. Jadi kalau kami nggak betul-betul menjaga mengelola nasabah, kami capek kerja juga hasilnya minus, dan seharusnya bisa dapat 300 miliar atau apa, itu dapat 100 miliar, padahal kita udah kerja untuk 300 miliar. Nah itu dia. Menurut Bapak, bagaimana pengawasan dari BSNM UI, DPS atau OJK membantu menjaga kualitas layanan? Kita evaluasi mereka. Kalau di Dewan Syariah kami sebulan sekali mereka ada tiap malam update tuh. Ada update karena itu mempengaruhi GCG, Good Corporate Governance, ya, governance. Nah, GCG, karena kalau GCG-nya jelek, kita nggak bisa ngembangin produk. Berarti kalau misalnya mau ngembangin produk tuh harus Iya, harus GCG-nya harus bagus. Nah, dewan komisarisnya harus lengkap, dewan direksinya harus lengkap. Kalau nggak bisa. ATM aja ini orang pikir kan gampang. Nah, kenapa nggak ditaruh ATM? Nggak bisa. Berarti kalau ngomong ATM tuh emang harus Analisa kelayakan. itu Jadi- sembarangan ngomong ATM gitu. Analisa kelayakan kita mohon ke BI, ke OJK. Layak nggak di sini? Jangan nanti ditaruh uang di sini membahayakan orang. Jadi nggak sama, makanya kadang-kadang orang enak-enak aja ganti ATM aja, kita mau ganti ATM nih dari ATM lama mau ATM baru kita lapor. Ke seluruh Indonesia tuh terdaftar ATM. Nah, kan sebulan berapa kali masuk ke bank? Kecuali ada Belanja kan sering masuk ke bank. Belanja deposito di bank aja ada rahan, gadai emas. Kalian bawa emas kalian, apakah 2 gram belajar? Bang, saya mau gadaikan emas saya berapa? Jadi kalian belajar. Nanti bayarnya itu per gram, ujrah namanya kan? Ujrah. Jadi kalau kita titip namanya kot. Nah, ada ujrah yang harus kita bayar, biaya titipan itu. Ada namanya rahan kan ininya. Ada nanti juga ada marhun sih, itu dia kan. Yang ketemu di situ, jadi oh gini ya. Itu juga deposito. Oh segini ya banyaknya. Oh, kok aku seharusnya dapat segini, kok lebih banyak ya? Kalau di bank konvensional misalnya kita dapat 10 bulan 1 juta terus. Di bank syariah kita dapat janjinya 1 juta nih. Kalau seharusnya kan kurang nih, kalau banknya nggak baik kan bisa dapat kurang, karena kan bagi hasil tadi. Tapi enggak, jatah bank dikasih untuk nasabah tetap dapat 1 juta. Tetapi kalau misalnya itu namanya resiko imbal hasil. Kalau misalnya banknya dapat lebih, harus bagi. Tapi kalau banknya rugi, dipertahankan.
karena itu persaingan kita tinggi. Nah itu namanya resiko imbang hasil. Nah jadi bisa dapat lebih. Kalau uang nasabah dikasih ke pembiayaan itu berapa bank yang dipotong. Jadi uang nasabah tetap Jadi makanya ada rasio ada rahasia semua. Apa lagi? Terakhir Pak, bagaimana pandangan Empat kali ya. Bagaimana pandangan Bapak mengenai peluang perkembangan industri bank syariah di Indonesia, terutama dengan adanya teknologi digital? Bagus. Artinya gini, ya dengan bank syariah ini sebenarnya dengan bank konvensional itu ya itu beda di proses ya, di proses. Kalau kita sudah sangat cuman itu kan dua hal yang gimana ya, berbeda, tapi dia sebenarnya sama. Tujuannya juga bagaimana kita meningkatkan, cuman tergantung kepada keyakinan. Kalau kalian mau lebih ini lagi, mau belajar pahami tentang konvensional, ya udah record aja ya untuk kalian paham. Kalian mau belajar tentang konvensional syariah itu, buka Quran surah Al-Baqarah ayat Al-Baqarah 135. Segitu saja pertanyaan dari kami. Pertanyaan tadi, terima kasih banyak sih untuk pertanyaannya. Jelas dan menambah wawasan kami sebagai mahasiswa akuntansi yang lagi